hanya dokumen administratif, tetapi itu tuh fondasi utama dalam rancangan pembelajaran yang efektif. Nah, kualitas pembelajaran itu tidak ditentukan oleh perlengkapan formal modul. Nah, itu melainkan oleh sejauh mana rancangan tersebut itu menjawab kebutuhan pembelajaran mahasiswa tersebut. Nah, tanpa analisis karakteristik peserta didik, guru itu akan terkena risiko. Yang pertama itu salahnya pemberian dukungan. Nah, itu tujuannya akan memberi taraf tinggi, tetapi aktivitas itu mungkin selalu merendahkan atau sebaliknya agak terlalu tinggi, jadi tidak sesuai dengan tujuan yang dipelajari. Nah, yang kedua, itu keliru menafsirkan masalah sebagai kemalasannya peserta didik atau siswa. Nah, padahal itu ada faktornya perkembangan atau konteks kelas yang belum terfasilitasi. Nah, itu karena kita sebagai calon guru SD ini, mungkin menurut kalian siapa yang akan belajar? Menurut kalian gimana karakteristik siswa? Dan itu dukungan apa yang mereka butuhkan? Nah, menurut kalian itu bagi siapa yang akan belajar itu bagaimana karakteristik siswa yang belajar itu? Nah, dan apa dukungannya yang mereka butuhkan? Karakteristik. Siapa yang akan belajar untuk karakteristik mahasiswa? Iya, sebagai calon guru sendiri. Siapa yang mempelajari karakteristik siswa itu guru. Berarti kalau dukungan itu tuh bagaimana? Dukungan apa yang mereka butuh? Apa? Nah, jadi langkah pertama dalam mendesain pembelajaran bukanlah menentukan media atau aplikasi yang akan kita gunakan, melainkan memahami siapa yang akan belajar. Nah, bab 3 dalam buku ini menegaskan bahwa analisis peserta didik atau murid adalah sebuah tindakan etis. Mengapa demikian? Karena tanpa analisis, guru seringkali terjebak dalam narasi defisit. Sebuah kondisi di mana guru menyalahkan ketidakmampuan siswa pada faktor eksternal seperti latar belakang keluarga atau kemampuan kognitif bawaan. Analisis yang akan kita lakukan di sini bertujuan untuk mengubah pandangan tersebut. Kita tidak lagi mengatakan siswa ini lemah, melainkan siswa ini membutuhkan dukungan khusus untuk mendapat aspek representasi visual. Inilah yang disebut sebagai profesionalisme berbasis bukti. Analisis ini menjadi mekanisme pencegahan risiko terbesar dalam mengajar, yaitu misalignment atau ketidakselarasan antara tantangan yang diberikan dengan kesiapan siswa. Nah,
secara dalam 3 ranah perkembangan yang menjadi inti dari buku 3 ini, yang pertama ranah kognitif atau mengelola buku pikiran. Siswa sekolah dasar berada pada masa transisi yang krusial dari operasional konkret menuju kemampuan berpikir abstrak. Belajar adalah proses mengaitkan informasi baru dengan apa yang sudah diketahui. Desain ini harus secara eksplisit menyediakan pengait tersebut, misalnya melalui demonstrasi fisik atau penggunaan benda nyata sebelum masuk ke rumusan teks. Jika instruksi terlalu rumit tanpa peranca atau scaffolding, otak siswa akan mengalami kemacetan informasi. Oleh karena itu, tugas harus dipotong menjadi langkah-langkah bermakna tanpa menghilangkan tantangan intelektualnya. Desain yang baik menyediakan berbagai cara bagi siswa untuk memahami konsep visual, auditori, kinestetik agar transisi ke bahasa akademik menjadi lebih lancar. Lalu yang kedua adalah sosial emosional, membangun keamanan psikologis. Pembelajaran tidak terjadi dalam ruang hampa. Justru di usia sekolah dasar, penerimaan teman sebaya adalah segalanya. Desain kelas harus memastikan bahwa melakukan kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Kerja kelompok seringkali gagal karena tidak ada struktur. Buku ini menyarankan penggunaan peran yang jelas dan kalimat bantu atau sentence starters. Nah, terus yang paling penting analisis ini nggak boleh berhenti di cerita doang, harus lanjut ke keputusan desain. Misalnya nih, kalau banyak siswa pasif, berarti kita pakai strategi yang bantu mereka bicara seperti think, share. Kalau prasyaratnya lemah, berarti kita kasih pre-teaching atau contoh konkret dulu. Kalau kemampuan beda jauh, berarti kita buat diferensiasi. Nah, intinya berarti ini ngajarin kita jadi guru yang gak asal mengajar, tapi benar-benar membaca kebutuhan siswa. Guru profesional itu bukan cuma pintar menjelaskan, tapi yang bisa melihat kondisi anak-anaknya dan merancang pembelajaran yang adil tepat sasaran. Nah, itu yang Nah itu seandainya siswa kan kita terkait kayak pasif kan. Nah itu bagaimana bisa menentukan apakah itu penyebabnya dari faktor kognitif, sosial, emosional dan moral, itu gimana? Ya. Kalau seandainya siswa itu kan terlihat pasif, nah itu gimana cara menentuinya? Tentunya apakah itu penyebabnya dari faktor kognitif, sosial emosional dan moral atau moral. Cara menentukan kapasitas siswa, Ya, yaitu kalau seandainya kan dia tuh siswa itu kan terlihat pasif. Itu ada solusinya apa? Yang saya Nah, kalau di
kelas ada siswa yang terlihat pasif, menurut saya guru tidak bisa langsung menilai dari satu sisi saja. Perlu dilihat dulu penyebabnya. Apakah dari faktor kognitif, sosial, emosional, atau moral? Kalau dari sisi kognitif, guru bisa mengecek apakah siswa sebenarnya paham materi atau justru bingung. Misalnya lewat pertanyaan ringan, latihan singkat, atau observasi saat mereka mengerjakan tugas. Nah, lalu dari sosial emosional, guru bisa memperhatikan sikap siswa di kelas. Apakah dia minder, takut salah, atau kurang percaya diri, atau kurang nyaman dengan teman-temannya. Biasanya nih siswa seperti ini pasti bukan karena tidak bisa, tapi karena ragu untuk berbicara. Sedangkan dari sisi moral atau sikap, guru melihat bagaimana tanggung jawab dan motivasi siswa. Apakah dia memang kurang peduli, malas ikut kegiatan, atau tidak merasa penting untuk berpartisipasi. Nah, jadi menurut saya cara menentukannya adalah dengan observasi, komunikasi langsung dengan siswa, dan melihat respon mereka dalam berbagai aktivitas. Dari situ guru bisa tahu penyebab pasifnya dan menentukan solusi yang tepat, bukan langsung menyalahkan siswanya. Berarti berkomunikasi dengan siswa juga. Iya. Bab 3 ini menjelaskan secara komprehensif tentang pentingnya analisis karakteristik peserta didik sekolah dasar sebagai fondasi utama dalam merancang pembelajaran yang efektif. Kontekstual dan berpihak pada kebutuhan siswa. Bab ini menekankan bahwa perencanaan pembelajaran tidak boleh dimulai dari teori semata, melainkan harus diawali dengan pemahaman mendalam tentang siapa peserta didik yang akan belajar. Dengan kata lain, kualitas desain pembelajaran sangat ditentukan oleh seberapa akurat guru memahami tentang perkembangan, kesiapan belajar, kondisi sosial emosional, serta konteks kelas tempat pembelajaran berlangsung. Analisis peserta didik dalam bab ini diposisikan bukan sebagai lampiran administratif, tetapi sebagai dasar pengambilan keputusan pada logis yang berdampak langsung pada tujuan, strategi, aktivitas, dan asesmen. Secara khusus, bab 3 ini membahas 3 ranah perkembangan utama peserta didik sekolah dasar, yaitu perkembangan kognitif, sosial emosional, dan moral. Pada ranah kognitif dijelaskan bahwa siswa sekolah dasar umumnya masih berada pada tahap berpikir konkret menuju abstrak, sehingga pembelajaran perlu dirancang dengan jembatan yang jelas dari pengalaman nyata menuju konsep simbolik. Guru perlu mempertimbangkan peraturan beban kognitif, penggunaan contoh konkret, serta perancangan transfer konsep agar siswa tidak hanya menghafal tetapi benar-benar memahami. Pada ranah sosial emosional, Nah, terus yang paling penting analisis ini nggak boleh berhenti di cerita doang, harus lanjut ke keputusan desain. Misalnya nih, kalau banyak siswa pasif, berarti kita pakai strategi yang bantu mereka bicara seperti think per share. Kalau prasyaratnya lemah, berarti kita kasih pre-teaching atau contoh konkret dulu. Kalau kemampuan beda jauh, berarti kita buat diferensiasi. Nah, intinya bab 3 ini ngajarin kita jadi guru yang gak asal mengajar, tapi benar-benar membaca kebutuhan siswa. Guru profesional itu bukan cuma pintar menjelaskan, tapi yang bisa melihat kondisi anak-anaknya dan merancang pembelajaran yang adil tepat sasaran. Nah, itu namanya.
bagaimana bisa menentukan apakah itu penyebabnya dari faktor kognitif, sosial, emosional, dan moral? Itu gimana? Ya. Iya. Kalau seandainya mahasiswa itu kan terlihat pasif, nah itu gimana cara nentuinnya? Tentunya apakah itu penyebabnya dari faktor kognitif, sosial, emosional, dan moral, atau moral? Cara menentukan Karena sifat siswa ya, dia tuh kalau seandainya kan dia tuh siswa itu kan terlihat pasif. Apakah itu ada solusinya apa? Yang saya Nah, kalau di kelas ada siswa yang terlihat pasif, menurut saya guru tidak bisa langsung menilai dari satu sisi saja. Perlu dilihat dulu penyebabnya. Apakah dari faktor kognitif, sosial, emosional, atau moral? Kalau dari sisi kognitif, guru bisa mengecek apakah siswa sebenarnya paham materi atau justru bingung. Misalnya lewat pertanyaan ringan, yang singkat, atau observasi saat mereka mengerjakan tugas. Nah, lalu dari sosial emosional, guru bisa memperhatikan sikap siswa di kelas, apakah dia minder, takut salah, atau kurang percaya diri, atau kurang nyaman dengan teman-temannya. Biasanya nih siswa seperti ini pasif bukan karena tidak bisa, tapi karena ragu untuk berbicara. Sedangkan dari sisi moral atau sikap, guru melihat bagaimana tanggung jawab dan motivasi siswa. Apakah dia memang kurang peduli, malas ikut kegiatan, atau tidak merasa penting untuk berpartisipasi. Nah, jadi menurut saya cara menentukannya adalah dengan observasi, komunikasi langsung dengan siswa, dan melihat respon mereka dalam berbagai aktivitas. Dari situ guru bisa tahu penyebab pasifnya dan menentukan solusi yang tepat, bukan langsung menyalahkan siswanya. berarti berkomunikasi dengan siswa juga. Iya. Bab 3 ini menjelaskan secara komprehensif tentang pentingnya analisis karakteristik peserta didik sekolah dasar sebagai fondasi utama dalam merancang pembelajaran yang efektif. Kontekstual dan berpihak pada kebutuhan siswa. Tapi ini menekankan bahwa perencanaan pembelajaran tidak boleh dimulai dari teori semata, melainkan harus diawali dengan pemahaman mendalam tentang siapa peserta didik yang akan belajar. Dengan kata lain, kualitas desain pembelajaran sangat ditentukan oleh seberapa akurat guru memahami tentang perkembangan, kesiapan belajar, kondisi sosial emosional, serta konteks kelas tempat pembelajaran berlangsung. Analisis peserta didik dalam bab ini diposisikan bukan sebagai hasil administratif, tetapi sebagai dasar pengambilan keputusan pada logis yang berdampak langsung pada tujuan, strategi, aktivitas, dan asesmen. Secara khusus, bab 3 ini membahas 3 ranah perkembangan utama peserta didik sekolah dasar, yaitu perkembangan kognitif, sosial emosional, dan moral. Pada ranah kognitif dijelaskan bahwa siswa sekolah dasar umumnya
masih berada pada tahap berpikir konkret menuju abstrak, sehingga pembelajaran perlu dirancang dengan jembatan yang jelas dari pengalaman nyata menuju konsep simbolik. Guru perlu mempertimbangkan peraturan beban kognitif, penggunaan contoh konkret, serta perancangan pelan-pelan konsep agar siswa tidak hanya menghafal tetapi benar-benar memahami. Pada ranah sosial emosional, bab ini menjelaskan bahwa relasinya sebaya, rasa aman psikologis, serta kemampuan regulasi emosi sangat mempengaruhi partisipasi siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, sistem pembelajaran harus memasukkan struktur interaksi yang jelas, pembagian peran dalam kelompok, serta umpan balik yang membangun motivasi. Sementara itu, pada ranah moral dibahas bagaimana siswa mulai belajar tentang tanggung jawab, keadilan, dan kerjasama, sehingga pembelajaran terutama berbasis proyek harus disertai aturan yang transparan, refleksi, kontribusi, dan penilaian yang adil. Serta perkembangan bab 3 ini juga mengeluarkan konsep profil belajar yang mencakup kesiapan, minat, interest, kebutuhan dukungan, learning support, dan hambatan. Profil belajar dipahami sebagai hipotesis kerja yang berbasis data, bukan label permanen terhadap siswa. Artinya, guru perlu mengumpulkan bukti melalui observasi asesmen, diagnostik singkat, wawancara mini, dan analisis hasil kerja siswa untuk mematakan kebutuhan belajar yang nyata. Bab ini juga menekankan pentingnya membaca konteks kelas dan ekologi belajar, seperti heterogenitas kemampuan, variasi literasi, ketersediaan sarana budaya sekolah, serta iklim yang dapat mempengaruhi keterlibatan siswa. Semua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam merancang scaffolding, strategi diferensiasi, serta bentuk asesmen formatif. Pada akhirnya, bab 3 menjelaskan bahwa analisis peserta didik harus bermuara pada keputusan desain yang awal yang konkret dan dapat ditindaklanjuti. Hasil analisis tidak boleh berhenti pada deskripsi, tetapi harus diterjemahkan menjadi tindakan pada gogis, seperti pemberian dukungan berhadap kelompokan fleksibel, proses dan produk belajar, serta penyusunan bukti belajar yang sesuai. Bab ini juga menegaskan pentingnya penggunaan bahasa profesional dan etis dalam menganalisis siswa, dalam menghindari narasi defisit atau pelabelan negatif. Dengan demikian, bab 3 guru profesional membaca kebutuhan nyata peserta didik secara sistematis dan berbasis bukti, lalu mengubahnya menjadi sistem pembelajaran yang adil, menantang, dan bermakna bagi semua siswa. Menurut kalian, mengapa analisis karakteristik peserta didik harus dilakukan sebelum menyusun tujuan pembelajaran? Menurut saya, analisis peserta didik perlu dilakukan terlebih dahulu karena tujuan pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan dan kesiapan siswa. Jika tujuan dibuat tanpa memahami kondisi siswa, maka bisa terjadi ketidaksesuaian antara tingkat kesulitan tujuan dengan kemampuan nyata peserta didik. Analisis membantu memastikan bahwa tujuan tetap menantang, tetapi realistis dan dapat dicapai melalui dukungan yang tepat.
Nah, di sini kita bahas pemantik kasus di subbab 3.5. Kan di kelas 5 apa tuh? Nah, dalam kelas 5, guru merancang PJBR atau kampanye hemat air. Aktivitas sudah menarik tetapi terjadi masalah. Beberapa siswa pasif dan tidak mau berbicara dalam kelompok. Yang B, produk cenderung asal jadi dan meniru. Yang C, konflik sering muncul sehingga waktu habis untuk menertibkan bukan memperdalam ide. Pertanyaan pemantiknya, masalah ini lebih dominan ranah kognitif, sosial emosional. Oh, ini tadi ya? Pertanyaan tadi ya? Sama-sama. Ini masalahnya lebih dominan ranah kognitif, sosial emosional, atau moral, atau kombinasi. Lalu yang kedua, data apa yang perlu dikumpulkan sebelum menyimpulkan siswa malas. Lalu yang ketiga, dukungan apa yang seharusnya dirancang sejak awal agar PJBL menghasilkan pembelajaran mendalam atau deep learning, bukan hanya kode. Nah, kalau saya lihat produk yang meniru itu tanda kegagalan ranah kognitif. Guru mungkin tidak memberikan jembatan representasi yang kuat. Siswa kehilangan arah saat harus mengubah konsep abstrak hemat air menjadi karya kreatif sehingga mereka memilih jalan pintas meniru. Nah, sedangkan kepasifan dan konflik itu ranah sosial, emosional, dan moral. Tidak adanya struktur peran dalam kelompok membuat siswa merasa tidak aman secara psikologis tanpa aturan dialog yang jelas. Konflik menjadi penghambat padahal seharusnya konflik bisa menjadi materi belajar nilai tanggung jawab. Masalahnya bukan satu ranah saja, tapi kombinasi dengan pendekatan. Masalah ini lebih dominan karena kognitif, sosial emosional, atau moral, atau kombinasi. Jawabannya bukan satu ranah saja, tapi kombinasi dengan penekanan pada sosial emosional dan kognitif. Yang pertama ada ranah sosial emosional yang paling dominan. Siswa pasif, kurang percaya diri, takut salah, atau tidak nyaman di kelompok. Konflik kecil, keterampilan komunikasi dan kerjasama belum berkembang. Waktu habis untuk menertibkan regulasi emosi dan tanggung jawab kelompok duluan.
Yang kedua ada ranah kognitif. Produk asal jadi dan meniru siswa belum memahami tujuan proyek, kurang kemampuan berpikir kritis dan kreatif, belum terbiasa menggali ide sendiri. Yang ketiga ada ranah moral atau pendukung. Meniru tanpa usaha, tanggung jawab belajar, Itu sudah tidak ada. Ini kita langsung masuk ke objek dari bab 3 ini adalah tugas 3. Kita harus mengubah semua data tadi menjadi ranah persona pada lampiran 3C. Kita membuat profil persona A atau butuh dokumen tinggi, persona B rata-rata, dan persona C maju. Lalu kita buat tabel keputusan desain pada lampiran 3H. Kita harus punya minimal 5 keputusan konkret. Contohnya, jika diagnostik rendah, maka keputusannya adalah menyediakan scaffolding berupa kartu bantuan anggota kerja. Dan terakhir, jangan lupa checklist etika di lampiran 3I. Kita harus memastikan bahasa yang kita gunakan profesional, data dianonimkan, dan semua rekomendasi kita berupa aksi desain, bukan sekedar secara umum yang hambar. Jadi kesimpulannya, analisis peserta didik adalah jangkar agar desain pembelajaran kita di bab selanjutnya tidak melayang, melainkan benar-benar bertanggung. Nah, di lampiran bab 3 ini lampiran 3A kita disuruh isi ringkas berbasis data atau observasi. Nah, jika belum ada data nyata, gunakan asumsi yang eksplisit atau working hipotesis dan tulis rencana pengumpulan bukti. Jadi kita di sini karena kita belum ada data nyata, jadi kita harus mengasumsi dewe kan? Jadi kita kan sebelumnya kita mengambil fase B kelas 4. Sumber data observasi dan investigasi lengkap cepat. Jadi kita langsung ingin ke 3C dulu lah. Masuk ke tani. Sumpah. Jadi ini materi lagi ya. Dia mau pergi. Kok pergi mana? Jam biru. Di lampiran 3C kita diminta membuat minimal 3 persona, misalnya persona A butuh dokumen tinggi, persona B rata, persona C cepat atau maju. Ini membantu desainer membayangkan strategi apa yang cocok untuk siapa. Jadi apa yang kita sih? Namun samaran atau kode?
Buat persamaan berbasis bukti dari warga yang misalnya mudah atau malas gunakan masa pendidikan menentukan dukungan pada personal personal buatan mahasiswa sebenarnya. Kalau dia ini mereka masih namanya nggak sih? nama Kayak- siswanya ya sih. Iya, nama siswanya. Bisa nggak gitu? Terus Iya sih. aku udah dapat tuh. Oke, dulu ada Boci, ada Masri, dan dengerin tuh. Ulang lagi kan? Hah? Kayak gini potong dari ini. Iya, iya, Pak. Gimana? Ini masih bahas yang 3J kan? Masih bahas 2J kan? Persamaan.
Ini komposisi ini cuma tentang checklist gitu kan? Sama yang komposisi kelas. Perlintasan kompleks kelas maksimal bukan saya pendapat kayak kelas terdiri dari 28 murid dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah yang memiliki semangat belajar kinestetik yang tinggi. Sebagian besar murid lebih mudah memahami konsep jika dihubungkan dengan benda nyata di sekitar sekolah. Interaksi antar murid cukup dinamis, namun sering terjadi dominasi oleh beberapa murid saat bekerja kelompok. Budaya kelas sudah mulai terbiasa dengan diskusi, meskipun masih membutuhkan panduan aturan yang ketat. Lingkungan sekolah memiliki area terbuka, taman dan lapangan yang sangat potensial untuk aktivitas luar kelas.
Komposisi kelasnya heterogen kemampuan tinggi. Komposisi kelasnya Di sini konsep projectisnya apa yang sedang, rendah. heterogen tinggi. Kemampuan tinggi. Variasi literasi bahasanya juga ya, kebutuhan sosialnya tidak Perkataan katanya terdapat jarak yang cukup lebar antara murid yang sudah lancar perkalian atau dasar luas dengan yang masih melakukan penyambungan berulang. Yang variasi literasi atau bahasa signifikan tuh iya karena beberapa murid masih kesulitan memahami instruksi kalimat panjang. kalau yang tinggi itu kenapa? Yang lingkungan tinggi Ya, kan tadi kan heterogen kan campuran. Iya, heterogen campuran. Terus sebagian besar murid lebih mudah memahami konsep. Sebagian besar jadi kemampuannya tinggi. Kesiapan prasyaratnya yang pemberian perkiraan perlu dukungan intensif pikiran proporsinya apa? Tidak tahu. Hah? mungkin ada satu banding 1 yang kalau hubungan dengan 1 Itu persen, itu mungkin berapa? 25%. Dulunya ke 20. Jadi Ini perlu dukungan intensif. Buktinya kok yang tadi belum bisa membedakan saya tadi coba kirim ya. Aplikasi nah ini kita permasalahannya sama dengan permasalahan bab 2 tentang bangun datar. mungkin ini lah, orang tuh masih Bisa membedakan antara sisi dan sudut. Jadi kalau butuh dukungan itu kayak media konkret, layar visual itu. Kadang kayak segi 4 tuh kadang ada separangan, kadang yang enggak, kadang tidak. Misalkan dulu apa susah bedain bentuk segitiga. Segitiga ada 2 macam kan, segitiga sama kaki, sama sisi, terus siku.
saya kelompok cukup atau sedang. Bentar. Masih yang bagian C peta. Ini sih. Ya, Kalau baca sebenarnya. ya mau baca sih. Nah, tadi kan yang baru yang perhubungan kelompok. Terus cukup. Nah, Cukup. Yang cukup apa? kita mau 50%. Mereka tahu bedanya dengan bank data sama lain. Mungkin masih belum konsisten. Membedakan konsep luas dan keliling. Nah, Dan masalah apa? jadi kalau untuk kebutuhan dukungannya itu kayak terus masih soal dan beberapa tahap itu kan mereka tahu gimana cara jalanan apa membuat data itu. Jadi kalau untuk maju ini berarti sisanya sisa dari itu jadi 75% dipakai jadi 25%. Jadi yang buktinya tuh jadi mereka sudah tahu mampu buat penyusunan bangunan. Tapi kalau dukungan itu berarti palingan tanam. Terus yang maju cepatnya? Ya itu yang 25% tadi Oh, kan mereka kan sudah paham kan apa yang mereka pelajari tentang penyusunan data. Jadi palingan yang untuk kebutuhan dukungan awal ini palingan dulu paling masih tantangan atau evaluasi di luar mencari bentuk memang. terus lanjut ke Catatan sosial sosial fungsi mungkin paling partisipasi, kolaborasi, regulasi. Yang partisipasi ini dulu. ini yang Partisipasinya kayak ketidakmauan nggak sih? partisipasi murid kan murid itu relatif. Oh, Ini yang mana sih? kayak itu dalam bentuk apa? Kelompok atau individu? Apa nih? Yang partisipasi. Kalau untuk individu paling takut jawab soal, takut salah. Ya pernah percaya juga. Itu emosi apa yang regulasi emosi ini itu partisipasi dulu. Siapa? Ah, Tadi yang tadi ada kelas terdiri dari 28 murid dengan latar belakang yang terpenuhi menengah ke bawah dan yang memiliki semangat belajar kinestetik yang tinggi. Sebagian besar murid lebih mudah memahami konsep jika dibuka dengan benar ada di sekitar sekolah. Cara pengujian yang tadi.
berapa? Nyari itu. Masih yang ini catatan sosial masih Enggak. ada. Emang kalau sumber daya ini tahu ada sumber daya tenaga kontrak sudah terdekat ya? Apa? Nah, ini yang sumber daya Sebenarnya apa? Sebenarnya sebenarnya jadi itu kan kalau persegi kan ubi itu bisa nggak dengan kelas sumber sebenarnya kertas origami lingkungan dalam sekolah kendalanya itulah ini kan banyak siswa yang suka kegiatan di luar. Nah, waktu transisi dari kegiatan di luar kelas ke kegiatan dalam kelas tuh sering memakan waktu. sama ini ya banyak yang latar belakang ekonomi mana Iya. Enggak lah, termasuk lah. kayak itu yang origami itu dibawa siswa tuh umur 2 Begitu sih. Kalau udah bisa origami, dia lebih santai kan? ini senang ini senang Tadi kita banyak diamnya. Yang tadi ada di rumah, jadi tengok apa sih kan? Yang ini tonton. ya udah itu waktu jadi itu lampirannya Iya. Nah, itu 3C ya. Nah, di 3D kita disuruh mengamati perilaku nyata bukan dari akademik. Contoh bagaimana regulasi emosi siswa saat gagal, bagaimana interaksi sosial mereka dalam kelompok ini untuk menguatkan keterangan sosial, emosional, dan moral. Lalu di lampiran 3E ini alat untuk mengukur readiness atau kesiapan berupa 3-5 butir soal kunci selama 5-10 menit tentang persyaratan paling kritis sebelum materi mulai dimulai. Jika siswa gagal di sini, guru harus mendesain sesi pre-teaching. Terus di lampiran 3F digunakan untuk mendengar suara siswa, learner voice. Ini menggali minat dan hambatan yang tidak terlihat dari tes tertulis. Contoh pertanyaannya, bantuan apa yang kamu harapkan dari guru agar materi ini terasa lebih mudah. Lalu lampiran 3G-nya tabel tabulasi yang menggabungkan semua data dari lampiran 3D, E, dan F. Memetakan variasi siswa dalam satu kelas. Mahasiswa akan melihat siapa yang butuh dukungan bahasa, siapa yang punya minat di seni, dan siapa yang butuh tantangan hambatan. Lalu di lampiran salah ya? Beda ya?
Masih bagian yang 3D sih. Jadi Yang banyak emosi. Coba. lembar ya. Coba. Di lembar 3D ini kita disuruh isi lembar observasi terstruktur. Kita disuruh isi observasi termasuk perilaku yang dapat dilihat atau didengar. Hindari interpretasi tanpa bukti. Yang pertama ada aspek partisipasi. Indikator yang akan diamati itu mengangkat tangan, bertanya, menyampaikan ide. Lalu strategi kerjanya, indikator yang diminati menggunakan contoh atau alat bantu mencoba alternatif. Lalu yang aspek yang ketiga, interaksi sosial, bergiliran berbicara, mendengar, konflik dan negosiasi. Lalu aspek yang keempat, regulasi emosi. Indikator yang diamatinya itu bertahan saat sulit, meminta bantuan, mudah frustasi. Lalu bahasa atau literasi. Indikator yang diamatinya memahami instruksi, membaca soal, dan rumus jawaban. Terus ada ringkasan 3 temuan utama disebutin. Karena kita belum ada aktivitas kerja, jadi gimana? Nah ini soalnya Buktinya gimana? soalnya kan observasi. Nah, mungkin ini kayak untuk siswa yang nggak ada waktu. Sini itu observasi dulu kan? Jelasnya, intinya kan asumsi dia ya. Ya kayak buat Buat bukti. Dua keputusan dengan cepat untuk pertemuan berikutnya. Terus dalam perak 3E asesmen diagnostik singkat 5-10 menit. Tujuannya memetakan readiness, prasyarat, pola kritis untuk topik, buat 3-5 butir tugas inti, sertakan kunci atau indikator sederhana. ini kan Ada 5 butir. buat tugas nih. Tugas untuk siswa nih. Kita buat tugas bersiswa. Ya. Terus yang 3F, gunakan 2-3 pertanyaan tetap agar data konsisten. Catat jawaban singkat dan bukti strategi yang dipakai siswa. Jadi pertanyaan sebelumnya kita ambil 2-3. Yang lembar 3E tadi kita ambil 2-3 pertanyaan, terus kita jawab singkat di sini lembar ini. Pertanyaan ini kedua, dalam 3 bagian ini paling mudah dan paling sulit mengapa? Strategi apa yang kamu pakai saat menentukan? Kalau bingung kamu bisa menjalankan siapa yang mendukung kita mendukung. Nah, apa yang kamu dulu? Saya bagian mana yang paling mudah? 1, 2, 4. Minta kepada Allah. Jauh. Implikasi kebutuhan lingkungan. Apa tuh? Implikasi kebutuhan lingkungan. Kayak ini gak sih? Soal itu kan agak paling ada susahnya. Nah, jadi kayak ada kasih contoh soal tapi semiripan soal yang dikasih itu kayak pembahasannya beda sih. Jadi kayak dikasih soal yang mirip yang dikasih itu cuman ada pembahasannya. Yang jawaban soal. Iya. Ya, saya ini cuma kayak indikasi kebutuhannya untuk ini, untuk tugas ini.
harus coba faktor kayak siswa bisa Masih juga memberikan kesempatan bagi murid untuk membuktikan kemampuan luas melalui aktivitas memotong yang meninggal atau menempel ke pinggang. Nempel ke pinggang jadi kayak kertas lah, origami. Pakai itu sih itu. Cuma yang taraf. Jadi kata kebutuhan belajar artinya sehingga support barriers. Kelompok zona A tadi tinggi dah, biar rata-rata C. Tinggi apa? Bukan itu dah. Bukan. Tinggi. Oh bukan, persona A maju atau cepat, persona B rata-rata, persona C butuh dukungan intensif. Mungkin itu udah apa yang disukai siswa ini ya sih, yang dari bagian dari apa? Enggak, kita ini ready tadi kesiapan siswanya, interest, minat, konteks, ketertarikan siswanya, support, dukungannya perlu disediakan siswa, barriers atau hambatan, dan bukti. Ini semuanya untuk siswa. Kita kemudian ada readiness, kesiapan, interest, minat, support, dukungan, barriers, hambatan. Jadi kita harus dari kesiapan, minat, dukungan, dan hambatan. Aturan 3, tabel kebutuhan desain awal analisis sama aksi desain. Tulis minimal 5 keputusan desain awal yang akan digunakan pada teknik. Wow. Tujuan indikator dan bab 6 sampai 7. Model atau metode. Modul ajar. Kebutuhan prioritas, tugas aktif, keputusan desain, scaffolding, atau aktivitas, kebutuhan interaksi kelompok. Ini kayak referensi di sini tiga ini. Analisis pas sudah selesai kan, apakah menggunakan bukti, checklist? Gimana tuh? Nah, ini masih 3 tuh. Iya, 3. Tampilan 3i, gunakan sebelum mengumpulkan tugas 3. Memastikan analisis berbasis bukti, etis dan maksudnya tidak menunjuki desain. Ya kayak refleksi, checklist apakah Analisis menggunakan bukti, observasi, diagnosis apakah asumsi kita belum. Aduh, kita masih asumsi nih. diolah. Saya menulis menunjukkan dukungan pada membutuhkan dukungan pada ya. Jadi kita nulisnya bukan 65 lah, jadi murid ini membutuhkan dukungan pada. Saya mencatat konteks selama waktu budaya kelas sebagai faktor desain. Yang kita terakhir juga. Berarti 3 ini dan di sini juga. Ya sementara kosong gitu. Gunakan sebelum melakukan tugas 3. Kita kan nanti mau tugas 3. Jangan misalnya apa yang langsung bilang asumsi galau.